Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la takunu illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkesempatan untuk menjalani hari Ramadan yang sangat mulia ini. Tak lupa sholawat serta salam kita lantungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi agung kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali kita terkait sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu yaitu kita semua ingin menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, bukan? Namun seringkali kita lupa akan cara untuk berbakti dan benar-benar birrul walidain terhadap orang tua kita sendiri. Menyenangkan hati orang tua bukanlah hal yang sulit, tapi juga tidaklah mudah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia, ingat-ingat, dan kami wasiatkan kepada manusia, berbaktilah kepada orang tua. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjunjung atau menyinggung hal terkait ini. Yang lalu pastinya ditambahi lagi dari hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi, suhtur Rabbi fi suhtul walidi. Ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada orang tua, sedangkan murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka orang tua. Itu pun sudah pastinya membuat kita untuk mulai bertanya-tanya atau mulai bangun terhadap kondisi yang ada. Bagaimana kita bisa untuk menyejukkan atau menyenangi hati orang tua kita sendiri? Sebenarnya banyak sekali hal-hal kecil yang kalau kita laksanakan akan dapat menyenangi hati-hati orang tua kita. Saya akan memberikan 3 contoh yang sangat sederhana. Salah satunya pertama ialah dengan menjaga lisan kita. Lisan adalah salah satu bagian anggota tubuh yang bisa sangat menyakitkan. Bukan terkait dengan menyakitkan secara fisik, namun secara mental dan juga secara kesinambungan. Pertama-tama, kita saat mengobrol pada orang tua, pastinya kita harus mempelankan suara dan lembah lembut intonasinya kepada mereka. Karena perlu diingat lagi, apalagi ibu telah menggendong kita selama 9 bulan. Menggendong kita 9 bulan lalu melahirkan kita. Bayangkan betapa pedihnya, betapa sakitnya yang dirasakan oleh ibu-ibu kami, ibu kita. Lalu saat kita menjaga lisan kita juga akan pasti menyejukkan hati mereka. Mereka akan mulai terasa tenang di dada karena anaknya bisa berbicara dengan sopan santun saat bertemu dengan mereka. Ini pula dapat mendasari dan menghindar kita dari mungkin bertengkar dengan orang tua kita. Yang kedua ialah perilaku kita saat sedang ada orang tua. Tak hanya sopan secara lisan, tapi kita juga harus sopan secara berperilaku dan sifat. Untuk berperilaku sendiri, mungkin kita bisa lebih saat berbuka nih, contohnya
kita akan menyiapkan minum untuk orang tua. Itu mungkin hal yang sederhana, tapi dengan kita memprioritaskan minum kepada orang tua untuk berbuka, itu dalam mindset orang tua pastinya sudah klik bahwa anak saya ini sudah mau membantu saya dalam berbuka. Anak saya ini sudah mau berbakti kepada saya. Dan itu bagi orang tua menjadi nilai pribadi yang sangat poin plus. Yang ketiga ialah mari kita mencoba dari sedikit demi sedikit memperbaiki sikap ataupun sifat kita terhadap orang tua. Sifat yang saya maksud ini berbeda dengan perilaku, yaitu sifat habits atau kebiasaan-kebiasaan kita dengan orang tua. Dimana mungkin saat ada orang tua, marilah kita lebih menghormati dalam intonasi dan perbuatan setiap hari yang akan membuatnya sebuah kebiasaan atau habit. Lah dari situlah sifat kita mulai berubah dan untuk mulai tergolongkan kepada anak-anak yang birrul walidain. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekitar itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri ini kesimpulannya, saya ulangi bahwa teman-teman, menyenangkan hati orang tua bukanlah hal yang sulit, tapi juga tidaklah mudah. Tapi jika kita melakukannya dengan penuh niat, penuh ikhlas dan tulus, insya Allah kita akan mendapatkan barokah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan rezeki, nikmat iman, dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasari dari ridho orang tua kita. Kita semua memiliki orang tua yang telah berjuang untuk kita. Mari kita hargai mereka, cintai mereka, mari kita membuat bahagia kepada mereka. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Nul qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.